Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, dan kami akan memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh dapat menolong kami, Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Amsal 28 ayat 1 sampai 14, namun saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-6 saja. Judul renungan hari ini adalah kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Saya akan bacakan ayat ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Dunia sering menganggap bahwa kekayaan akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Tetapi sesungguhnya yang dapat merasakan hidup damai adalah orang yang takut akan Allah. Nats bacaan kita hari ini yang terambil dari Amsal 28 ayat 1 sampai 14 banyak mengontraskan antara kehidupan orang fasik dan orang benar. Orang fasik selalu hidup di dalam ketakutan. Mereka bahkan digambarkan akan berlari sekalipun tidak ada yang mengejar. Hal itu merupakan hukuman Allah terhadap umat yang tidak setia. Hatinya selalu dilanda oleh ketakutan. Sebaliknya, orang benar akan hidup dengan tenang dan aman seperti singa muda. Walaupun dunia menganggap kekayaan adalah keuntungan, tetapi Amsal mengajarkan bahwa lebih baik menjadi orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang kaya yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang kotor. Ternyata seringkali kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak diperkenan Allah seperti menindas orang miskin dengan meminta riba atas pinjaman mereka. Mereka tidak akan bertahan. Sebab Allah akan memberikannya kepada orang yang memiliki belas kasihan kepada orang miskin dan kepada orang-orang yang dipandang berkenan di hadapan Allah. Nah, hal itu juga terjadi dengan Raja Ahasiweros yang memberikan kekayaan Haman kepada Ester. Haman mengumpulkan hartanya dengan susah payah, tetapi Allah memberikan harta dari Haman itu kepada orang yang diperkenannya. Kita tidak seharusnya mengukur kebahagiaan dan rasa tenang dengan ukuran kekayaan. Sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup hanya bisa diperoleh jika kita hidup dengan benar, hidup sebagai orang yang takut akan Allah, hidup sebagai orang yang menjalankan perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya. Tentu saja memiliki kekayaan bukanlah dosa. Sekali lagi, memiliki kekayaan itu bukanlah dosa. Jika kekayaan itu didapatkan dengan cara yang diperkenan Allah dan merupakan berkat dari Allah. Namun jika kita melakukan apa yang tidak diperkenan Allah untuk mendapatkan kekayaan, maka kekayaan tersebut tidak mungkin memberikan ketenangan kepada kita. Kekayaan itu juga akan mudah lenyap. Sebagai contoh misalnya orang yang memakan kekayaan orang lain dengan cara menipu orang lain, tentu ia tidak akan dilanda rasa damai yang ada di dalam hari-harinya. Sebaliknya, hati orang tersebut akan dilanda rasa bersalah setiap harinya, karena itu adalah hukuman dari Allah. Maka dari itu Tuhan memberikan hukum dan peraturan dalam hidup manusia bukan bertujuan untuk memberatkan kehidupan, melainkan untuk menciptakan keteraturan dalam hidup bersama. Tuhan tahu bahwa tanpa peraturan, hidup manusia akan menjadi kacau dan liar. Manusia akan saling menghajar, saling memakan, bahkan saling membinasakan. Dosa yang telah masuk ke dalam kehidupan manusia membuat manusia tidak mampu hidup dengan baik tanpa hukum Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita bukanlah untuk menjadi kaya, tetapi untuk memuliakan
Bapa di surga. Mari kita kembali berfokus untuk hidup dengan cara yang diperkenan Allah dan menikmati bagian apapun yang Allah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap dari kami bahwa kami seharusnya hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan dan kami seharusnya hidup sesuai dengan jalur Tuhan. Tuhan kiranya yang memimpin kami Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami setiap hari agar kami dapat merespon firman Tuhan dengan cara yang benar dan mempertahankan kekudusan hidup kami. Kiranya Tuhan memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.